Salah satu dampak baik dari dibukanya banyak ruas jalan tol di negara kita adalah pelayanan moda transportasi bis yang semakin membaik. Sekarang para operator bis sudah berani menghadirkan beragam armada premium dan salah satunya adalah bis tingkat. Populasi bis double decker sekarang semakin banyak yang melayani ke beragam trayek jurusan. Tentu terasa lebih spesial lagi ketika penumpang bisa menaiki bis tipe 1 ini. Bentuknya yang tidak biasa dan ada rasa wah tersendiri ketika mengetahui bisnya memiliki 2 lantai. Belum lagi penumpang juga bisa memilih duduk di dek bawah atau atas dengan rasa dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Tapi kalau berbicara mengenai kenyamanan, pasti rasa nyamannya akan berbeda ketika kalian duduk di dek bawah ataupun di dek atas. Jadi kira-kira lebih nyaman yang mana ya? Mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya di video kali ini. Bis tingkat atau double decker tentu memiliki 2 lantai kabin sebagaimana dengan namanya. Di lantai bawahnya sendiri terdapat kabin pengemudi di bagian depan dan kabin penumpang di bagian tengah bodinya. Sementara di lantai atas seutuhnya digunakan sebagai kabin penumpang. Kelas pelayanan dan juga fasilitas yang terdapat di lantai bawah dan atas ini tentu tergantung dari masing-masing operator bisnya. Ada yang memberikan fasilitas kelas super eksekutif di bawah dan kelas eksekutif biasa di lantai atasnya. Namun ada juga yang sebaliknya hingga ada yang menggunakan semua kabinnya untuk satu kelas saja. Ketika calon penumpang memesan tiket bis double deck ini, mereka juga bisa memilih untuk memesan kursi di lantai bawah atau di lantai atas sesuai dengan seleranya masing-masing penumpang. Tapi tahukah kalian jika masing-masing lantai tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang pasti akan terasa saat kalian menaiki bis tingkat ini. Pertama, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan ketika kita memilih kursi di dek atau lantai bawah. Kelebihan yang paling terasa adalah rasanya yang lebih nyaman dan anteng saat di perjalanan. Berkat posisinya yang rendah, tentu rasanya tidak akan selimbung seperti bis pada umumnya. Karena efek limbung akan semakin terasa jika posisi duduk kita semakin tinggi dari sumbu rodanya. Sementara jika kita duduk di dek bawah dari bis tingkat, maka bisa dibilang kursi kita hampir sejajar dengan sumbu roda bis tersebut. Jadi efek miring atau limbung saat bis bermanuver serta saat melewati jalanan tidak rata akan lebih minim di dek bawah ini. Jadi terbilang cocok bagi kalian yang mudah mabuk perjalanan. Kelebihan lain adalah aksesnya yang mudah karena tidak ada anak tangga untuk masuk ke kabin dek bawah ini. Satu-satunya anak tangga mungkin hanya footstep tambahan di bawah pintu masuknya saja. Akses yang mudah ini tentu terasa penting bagi sebagian orang yang dirasa sudah tidak kuat untuk naik anak tangga bis yang biasanya sempit dan curam. Selain itu, di dek bawah ini juga dekat dengan fasilitas toilet karena letak dari fasilitas ini selalu ada di lantai bawah dari bis tingkat. Letaknya juga tidak begitu jauh dari tempat duduk sehingga memudahkan kalian jika sedang kebelet di perjalanan. Namun di balik kelebihannya yang terbilang banyak, kursi di dek bawah juga tetap memiliki beberapa kekurangan. Yang paling terasa mungkin adalah visibilitas atau pandangan penumpang keluar yang tidak begitu luas. Jika kalian duduk di dek bawah sini, pandangan ke depan kalian akan terhalang oleh gundukan untuk ruang roda depan. Belum lagi jika bis tersebut menyediakan kelas sleeper di atas roda depannya, maka pandangan akan tertutup penuh oleh partisi. Sementara pandangan ke samping masih bisa melihat dengan leluasa. Hanya saja karena posisi duduknya yang rendah, maka pandangan kita sejajar dengan kendaraan lainnya. Posisinya yang rendah ini juga membuat kalian yang duduk di sana bisa dengan mudah dilihat oleh pengguna jalan lainnya.
Apalagi kaca samping bis biasanya sangat bening dan mudah dilihat dari luar. Jadi buat kalian yang duduk di dek bawah dan ingin beristirahat, maka lebih baik untuk menutup horden agar lebih privasi lagi. Selain itu, jika duduk di dek bawah sini juga kurang begitu senyap karena suara dari roda dan juga mesin masih sedikit masuk ke dalam kabinnya. Sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangan ketika kalian memilih untuk duduk di dek atas. Dan kelebihan yang paling terasa tentu adalah jarak pandang kita keluar yang sangat luas. Hal ini karena posisi duduk di dek atas ini lebih tinggi daripada bis pada umumnya, bahkan bis sekelas super high deck sekalipun. Posisi lantai yang lebih tinggi ini membuat pandangan kita keluar lebih leluasa lagi. Hal ini karena kendaraan lain sudah pasti lebih rendah dari posisi duduk kita. Letak lantai yang lebih tinggi ini juga membuat perasaan baru dan berbeda saat kita naik bis tingkat seperti ini. Pengalaman berbeda inilah yang sekaligus menjadi daya tarik utama dari bis double decker di negara kita. Selain itu, kabin di dek atas juga lebih luas daripada di dek bawah, karena kabinnya membentang sepanjang bodi bis tersebut. Faktor keheningan atau kekedapan suara juga sangat bagus di atas sini, karena jauh dari ruang mesin dan tidak ada kondensor AC juga di bagian atapnya. Namun sayang, di dek atas ini terasa jauh lebih limbung bahkan dibanding dengan bis model biasa sekalipun. Dan hal ini jugalah yang menjadi kekurangan utama dari bis double decker. Seperti yang kami bilang tadi, jika efek limbung akan semakin terasa jika posisi duduk kita semakin tinggi dari sumbu rodanya. Alhasil kursi di dek atas akan terasa lebih goyang ke kiri atau ke kanan saat bis bermanuver maupun saat melewati jalanan yang tidak rata. Jadi bagi kalian yang mudah mabuk perjalanan, disarankan untuk tidak memilih kursi di dek atas ya. Lebih baik duduk di dek bawah saja ketika kedapatan mendapatkan armada bis tingkat. Kekurangan lain mungkin hanya aksesnya saja yang harus melewati tangga yang biasanya memiliki ukuran yang lumayan sempit. Dan jika kalian hendak ke toilet juga harus melewati tangga ini karena toiletnya hanya berada di lantai bawah saja. Namun bagaimanapun, bis model double deck ini juga memberikan kesan tersendiri di setiap perjalanan. Bentuknya yang tidak biasa dan kesannya yang terasa lebih mewah membuatnya memiliki daya tarik lebih di masyarakat kita. Jadi setelah melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lantai bis tingkat ini, kalian lebih memilih duduk di kursi dek bawah atau atas? Tulis pendapat kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.